Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Teh. Aman Teh. Langsung aja ke pembahasan soalnya gimana? Boleh. Sambil dibuka ya teman-teman bang soalnya. Langsung ke pembahasan soal yang pertama, yaitu soalnya permintaan hasil pertanian Indonesia kebanyakan berasal dari negara lain. Jika permintaan tersebut ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 3.244 min 283P dengan S permintaan domestik 1.700 min 107P, penawaran domestik QS sama dengan 1.944 plus 200P. Jika terjadi penurunan permintaan, akan ekspor pertanian Indonesia sebesar 40%. Pertanyaan yang pertama, yang A. Petani Indonesia sangat peduli dengan penurunan permintaan ekspor ini. Apa yang terjadi dengan harga dan kuantitas pertanian di Indonesia? Apakah petani memiliki alasan yang cukup untuk khawatir? Yang pertama itu berarti diketahui QD-nya sama dengan 3.244 min 283P. Q domestiknya 1.700 min 107P. QS-nya 1.944 plus 207P. Jadi yang A itu kita mencari keseimbangan awalnya dulu. Rumusnya sama dengan QD sama dengan QS atau permintaan sama dengan penawaran. Tinggal dimasukin angkanya aja yang udah diketahui tadi. QD-nya 3.244 min 283P sama dengan 1.944 ditambah 207P. Tinggal dihitung kayak pindah ruas gitu. 3.244 dikurangi 1.944 sama dengan 207P ditambah 283P. Hasilnya 2,65 sama dengan P. Menghitung selanjutnya QD. QD sama dengan 3.000. Masukin rumus yang tadi, 3.244 min 283P. Kan P-nya udah diketahui 2,65. Tinggal dimasukin aja ke rumus. Jadi hasilnya QD-nya 2.494. Menghitung total QD sama dengan Q domestik ditambah QD ekspor. Nah, dari rumus 3.244 min 283P sama dengan 1.700 min 107P ditambah QD ekspornya. Pindah ruas tadi QD ekspornya sama dengan 3.244 min 283P min 1.700 min 107P. Nah, jadi QD ekspor yang pertamanya ada 1.544 min 176P. Terus kan di soal jika terjadi penurunan permintaan akan ekspor pertanian Indonesia sebesar 40% ya. Jadi kan tadi kan 100%. Tinggal dikurangin aja jadi dikurangin 40% jadi ada 60%. Didesimalin jadi 0,6. Berarti QD ekspor setelah turun 40% sama dengan 1.544 min 176P dikali 0,6. Hasilnya 926,4 min 105,6P. Itu QD ekspor 2-nya. Yang QD ekspor 1 tadi yang 1.544 min 176P-nya. Itu QD 1. Nah, total QD ekspor tinggal ditambahin aja 1.700 min 100 QD domestik. Bentar. Oh ya, terus nyari QD total setelah penurunan ekspornya. Rumusnya QD domestik yang diketahui tadi 1.700 min 107P ditambah QD ekspor setelah turun 40%. 926,4 min 105,6P.
Itu dihitung. Hasilnya ada 2.626,4 min 212,6 P. Terus kita hitung lagi keseimbangan setelah penurunan ekspor, yaitu QD total ekspornya sama dengan QS 2.626,4 min 212,6 P sama dengan 1.944 ditambah 207 P. Terus 682,4 sama dengan 419,6 P. Hasilnya 1,63 P-nya. Tinggal dimasukin lagi ke QS. P-nya kan udah diketahui. Jadi 1.944 ditambah 207 dikali 207-nya dikali 1,63 sama dengan 1.944 ditambah 337,41. Hasilnya 2.281,41. Selanjutnya, jika penawaran tidak mengalami perubahan, maka P turun dari 2,65 ke 1,63 dan Q turun dari 2.494 ke 2.281. Nah, petani akan merasa khawatir jika akibat penurunan permintaan terhadap ekspor permintaan ini akan menurunkan permintaan mereka. Jadi kita cari total penerimaannya, yaitu P1 dikali Q1 sama dengan 2.494 dikali 2,65 sama dengan 6.609,1. Terus total penerimaan yang keduanya P2 dikali Q2 sama dengan 2.281 dikali 1,63 sama dengan 3.718,03. Kalau dijadiin persen, tinggal hasil TR2, rumusnya hasil TR2, total penerimaan yang kedua, dikurangi total penerimaan yang ke-1, dibagi total penerimaan yang ke-1, dikali 100%, yaitu 3.718,03 min 6.609,1 dibagi 6.609,1 dikali 100%. Hasilnya jadi min 56%. Kalau tanda min itu hanya menunjukkan arah, cuma sebagai tanda, jadi nggak ngaruh ya, mau itu negatif atau positif. Terus jadi dengan penurunan total permintaan sebesar 56%, sangat wajar untuk petani merasa khawatir dengan penurunan ekspor 40%. Untuk pembahasan yang A, ada yang mau ditanyakan? Ayo guys, ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya? Jangan malu-malu ya daripada nanti tersesat nih pas UTS. Atau sejauh ini udah pada paham? Kayaknya udah ya. Kita lanjut aja nih, Teh Febi. Yuk. Hitung elastisitas permintaan dan penawaran Indonesia sebelum terjadi penurunan ekspor pertanian. Gunakan poin elasticity. Terus elastisitas permintaan itu QD dikali, langsung aja, jadi elastisitas permintaan sama dengan min 283 dikali 2,65 dibagi 2.494 sama dengan 0,22. Nah, min 283 itu kita ambil dari yang udah diketahui, yang dari QD min 283P itu kita ambil dari situ. Terus dikali 2,65-nya, 2,65-nya dari P yang di keseimbangan awal, yang A tadi. Sama Q-nya juga dari yang keseimbangan awal. Hasilnya 0,22 atau inelastis. Terus saat keseimbangan awal, kenaikan 1% harga akan mengakibatkan penurunan permintaan pertanian sebesar 0,3%. Nah, itu dibuletin aja dari 0,22 dibuletin jadi 0,3%. Selanjutnya kita ngitung elastisitas penawarannya. Itu
itu 207 dikali 2,65 bagi 2.494. 207 sama ambil dari yang udah diketahui yang QS-nya 207P itu diambil dari situ. Dikali 2,65 yang tadi P keseimbangan awal sama 2.494-nya itu dari Q keseimbangan awal tadi di yang A. Nah, sama dengan 0,22 atau inelastis. Saat keseimbangan awal kenaikan 1%, harga akan mengakibatkan kenaikan penawaran pertanian sebesar 0,22%. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang B? Boleh langsung di-open ya mic-nya. Iya, izin bertanya teh untuk itu yang penurunan permintaan sama kenaikan penawaran itu kan yang 0,22, kalau yang penurunan permintaan itu di buletin 0,3%, tapi kenapa yang kenaikan penawaran masih tetap 0,22%? Sebenarnya kalau ngebuletin tuh bebas, gimana kita aja. Pas itu mungkin tetehnya lagi buru-buru ngerjain jadi nggak ditulis gitu. Tapi itu harus dibuletin atau enggak teh? Atau samain aja? Enggak harus. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut pembahasannya? Boleh di raise hand. Oke, yang C. Itu elastisitas penawaran di antara akibat penurunan ekspor pertanian. Gunakan PRC elasticity. 0,65, Q2-nya 1.494, Q2-nya 2.281. Tinggal dijawab, rumusnya delta Q sama dengan Q2 min Q1. Jadi 2.281 dikurangi 1.494 sama dengan min 213. Terus delta P-nya sama dengan P2 min P1 sama dengan 1,6 min 2,65 sama dengan min 1,2. Nah, terus kita nyari rumus elastisitasnya. Q sama dengan Q1 plus Q2 dibagi 2 sama dengan 2.494 ditambah 2.281 dibagi 2, 4.775 dibagi 2 sama dengan 2,39. Terus kita nyari harganya. P sama dengan P1 plus P2 dibagi 2 sama dengan 2,65 ditambah 1,63 dibagi 2 sama dengan 4,28 dibagi 2. Hasilnya 2,14. Untuk yang C ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut. Soal nomor 2 yaitu asumsikan kurva permintaan dan penawaran pakaian adalah sebagai berikut. Diketahui Q-nya 1.600 min 125P dan Q-nya 440 ditambah 165P. Yang A, hitung harga dan kuantitas keseimbangan pasar untuk komoditas pakaian tersebut. Yang A itu sama kita ngitung keseimbangan. Rumusnya QD sama dengan QS. Tinggal masukin aja angka yang tadi 1.600 dibagi 125P sama dengan 440 ditambah 165P. Diganti ruasnya, pindah ruas. Hasilnya ada 1.600 dikurangi 440 yaitu 1.160. Terus yang P-nya 165 dikurangi ditambah 125 hasilnya 290P. P sama dengan 4. Terus tinggal masukin ke rumus QD-nya 1.600 min 125 dikali P yang udah diketahui berarti dikali 4. 1.600 sama dengan 1.100. Hitung price elasticity supply dan price elasticity
Argumen yang Anda peroleh. Jelaskan arti kedua elastisitas tersebut. Nah, menghitung elastisitas tadi, yang nomor 1, ED sama dengan min 125 dikali 4 per 1100. Nah, min 125 itu dari Q yang tadi udah tahu. Sama dengan min 0,45 atau inelastis. Saat keseimbangan awal, kenaikan 1% harga akan mengakibatkan penurunan permintaan pakaian sebesar 0,45%. Terus yang S-nya sama 165 ngambil dari yang udah diketahui tadi. P-nya. 165P dari yang udah diketahui maksudnya. Dikali 4 per 1100 sama dengan 0,6 inelastis. Nah, saat keseimbangan awal, kenaikan 1% harga akan mengakibatkan kenaikan penawaran pakaian sebesar 0,6%. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut aja yang ke C. Apabila pemerintah memberikan subsidi harga sehingga harga pakaian per unit di pasar di 4,5, apakah dampaknya terhadap keseimbangan pasar? Subsidi, kan udah diketahui ya, subsidi Rp 4,5. Nah, kita masukin rumus QD 1.600 min 125 dikali 4,5 sama dengan 1.600 min 562,5 sama dengan 1.037,5. US-nya 440 ditambah 165 dikali 4,5. 440 ditambah 742,5 sama dengan 1182,5. Terus kita tinggal gambar kurva. Kan 4 itu harga awal ya tadi. Kan 4 itu harga awal, kuantitinya kan 1100. Terus tinggal aja nih gambar. Ditarik titiknya. Terus yang ada kenaikan kan 0,5 jadi 4,5. Terus ditarik nilainya kan tadi udah diketahui 1037,5 sama 1182,5. Itu tinggal ditarik aja. Hasilnya seperti itu. Terus akibat kebijakan pemerintah dengan subsidi Rp4,5, harga menjadi tinggi sehingga dalam jangka pendek terjadi excess supply. Terus kita lanjut aja ke yang D. Hitung berapa besar excess supply atau excess demand dari pakaian terjadi akibat kebijakan pemerintah tersebut. Tinggal dikurangin aja. 1182,5 min 1037,5 hasilnya 145. Jadi dari 1182,5 pakaian yang ditawarkan terdapat 145 pakaian yang tersisa. Nomor 2, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk yang grafik itu kan ada 4 dan di bagian bawahnya ada 1100. Nah, itu dari mana, Teh? Boleh, Teh Febi? Awal. Gimana, Teh Febi? Dari yang awal, dari keseimbangan awal yang 2A. Kita ngambil dari situ. Kan P-nya 4. Jadinya 1100. Jelas nggak? Oh iya, Teh, ada. Jadi itu tuh yang tengah-tengah tuh buat keseimbangan antara yang tadi apa QD, ya QD sama QS. Iya. Ah iya, Teh, siap. Terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi? Kita lanjut aja ke nomor 3 ya. Lanjut ya, nomor 3. Semasa masa pandemi COVID-19, elastisitas harga kebutuhan pokok di sejumlah daerah mulai tampak. Reporter mudanews.com melaporkan harga cabai merah di Medan naik dari semula 24.000 per kilo menjadi 27.000 per kilo.
Jumlah yang diminta juga mengalami perubahan yang semula 1000 kilo menjadi 900 kilo per hari. Dari berita di atas, diminta pada saudara untuk menganalisis yang A. Bagaimana jenis elastisitas permintaan terhadap cabai merah tersebut. Nah, ini kita ngitungnya pakai rumus. Teteh nggak nulis rumusnya soalnya buru-buru ya waktu itu, maaf. Nah, kan tadi udah diketahui berarti P1-nya 24.000, P2-nya 27.000, Q1-nya 1.000, Q2-nya 900. Kita ngitungnya bisa pakai rumus yang di B itu. Yang ED sama dengan Q2 min Q1 per Q1 dibagi P2 min P1 per P1 sama dengan 900 min 1000 dibagi 1000 per 27.000 min 24.000 dibagi 24.000 hasilnya min 0,8. Nah, tanda minus hanya menunjukkan arah perubahan negatif atau hanya sebagai tanda, jadi nggak ngaruh. Jadi karena 0,8 kurang dari 1, maka jenis elastisitas permintaan terhadap cabai merahnya adalah inelastis. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Belum ya? Kak, izin bertanya lagi. Jadi boleh. Kalau yang A itu yang 0,8 tergantung dengan jawaban yang B. Ya, bisa. Kan kita tinggal ngitung aja pakai rumus yang B-nya. Biar nggak ngerjain 2 kali, jadi disatuin aja ngambil dari yang B. Soalnya kan ini cuma ditanya jenis elastisitasnya gitu. Ya, Jelas nggak? terima kasih. Ya, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kurvanya. Tadi udah diketahui ya 24.000 P1-nya, P2-nya 27.000, Q1-nya 1.000, Q2-nya 100. Tinggal aja ditarik garisnya. Udah sih gitu aja. Terus lanjut yang C. Apa faktor yang mempengaruhi elastisitas setiap cabai tersebut? Nah, ini mah gimana kalian ya interpretasi mah? Kalau teteh mah cabai merah termasuk barang kebutuhan pokok sehingga harga naik tidak begitu berpengaruh terhadap permintaannya. Terus besarnya pendapatan mempengaruhi elastisitas permintaan pada cabai merah. Kalian bisa lihat dari hasil tadi, jadi kalian bisa ini sendiri gitu ini mah. Ada yang masih bingung nggak? Atau dari keseluruhannya bisa ada yang kurang jelas, boleh ditanyain. Oke, kalau cukup, mungkin segitu aja katanya Teh Feby, udah cukup jelas. Baik, terima kasih ya kepada Teh Feby yang sudah menjelaskan materi mengenai pengantar ilmu ekonomi mikro dengan baik. Nah, tadi tuh udah disampaikan ya materi terkait pengantar ilmu ekonomi mikro ini secara lengkap mengenai permintaan, lalu ada keseimbangan, lalu ada elastisitas harga, terus excess supply juga. Nah, perlu diingat kembali nih teman-teman untuk elastisitas itu, kalau misalnya bertanda negatif itu tanda negatifnya, atau misalnya positif pun tandanya itu tidak berpengaruh ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh TVB. Nah, tanda minus atau plus itu hanya menunjukkan arah perubahan. Kalau misalnya minus berarti perubahannya ke negatif, kalau misalnya tandanya plus berarti perubahannya ke positif. Nah, perlu diperhatikan juga bagaimana suatu permintaan itu dapat dikatakan elastis atau inelastis. Mungkin dari pengantar ilmu ekonomi mikro dicukupkan sekian, tapi teman-teman jangan dulu left, jangan dulu meninggalkan room karena habis ini bakal disambung lagi sama pengantar akuntansi 2. Sambil diisi absensinya aja ya, kita tunggu pemateri selanjutnya. Terima kasih teman-teman.